Anda masih di kabar khusus bersama kita lawan Corona. Tadi kita sudah menyimak konferensi pers yang dilakukan oleh Gubernur Bank Indonesia oleh Peri Warjio, dan tadi juga sudah disampaikan oleh Dita Faisal bahwa kita akan melakukan diskusi atau berdialog bersama Direktur Eksekutif Indef, Bapak Tauhid Ahmad. Selamat siang, Pak Tauhid. Selamat siang. Ya. Langsung saja Pak, apa yang tadi bisa diambil kesimpulan dari apa yang dilakukan konferensi pers oleh Gubernur Bank Indonesia, yaitu Pak Peri Warjio, termasuk beberapa langkah yaitu penurunan yang dilakukan oleh Bank Indonesia? Ya, saya kira memang langkah yang dilakukan Bank Indonesia ini pada situasi tidak hanya krisis di negara kita tapi negara lain. Hampir seluruh bank sentral itu semua menurunkan suku bunga acuannya begitu, termasuk Indonesia. Karena memang bagi Indonesia kalau turunnya terlalu tinggi, katakanlah di atas 50 basis poin, maka berdampak hot money yang ada di SBN maupun di berbagai pasar keuangan kita akan cepat keluar. Karena ini sudah terbukti dari tanpa ada penurunan pun, kemarin 25 basis point turun pun itu sudah berdampak. Januari ke hampir ke awal Maret itu sekitar 40 triliun dana asing keluar, dan itu pada akhirnya membuat rupiah kita semakin terdepresiasi. Nah, kalaupun sekarang Bank Indonesia menurunkan tidak drastis, itu dalam rangka sebenarnya mempertahankan nilai tukar, tapi tidak menghadapi situasi krisis sebenarnya di sektor fiskal yang harusnya bisa dibantu dengan penurunan suku bunga. Artinya begini, Bank Indonesia dengan 25 basis point itu mempertahankan uang yang keluar di milik asing dan sebagainya tidak langsung keluar semua, tapi masih bisa mengendap di sini sehingga tahan sehingga nilai tukar kita tidak terlalu terdepresiasi terlalu dalam. Kira-kira apakah tepat penurunan suku bunga saat ini yang diumumkan oleh Gubernur Bank Indonesia? Ya, untuk jangka waktu pendek saya kira sementara ini tepat, karena dalam rangka menahan nilai tukar tidak terlalu terdepresiasi, karena cenderungan di satu negara ketika ada mulai terjadi krisis yang sifatnya sementara ini, uang dari asing itu akan cepat kemana saja, akan cepat keluar dan sebagainya. Karena itu penurunannya tidak boleh drastis, tapi harus turun. Karena ini juga akan memberikan insentif bagi sektor bisnis usaha agar memulai usaha. Tapi ini sifatnya jangka pendek. Tentu saja ini akan dilihat nanti bagaimana pada sektor bisnis dengan transfernya ke sektor ke suku bunga di pinjaman. Nah, yang saya lihat ini yang belum terjadi. Jadi kalau katakanlah tadi sudah turun ya dari 4,75 ke 45, sementara di suku bunga pinjaman 10 lewat sekian, menurut saya itu masih relatif tinggi. Padahal di tengah sekarang banyak sektor usaha yang mulai kesulitan membayar pinjaman, banyak yang mati, kemudian tingkat keuntungan mulai berkurang bahkan rugi. Ini yang dibutuhkan adalah suku bunga yang memang lebih rendah dari yang tadi disampaikan oleh Bank Indonesia begitu. Kalau misalnya tadi kan dilihat bahwa ada penambahan ruangan, tentu ini menambah juga anggaran dari pemerintah. Sudahkah pemerintah merilis misalnya berapa anggaran yang benar-benar baru dikucurkan untuk penambahan ini? Ya, sebenarnya pemerintah baru merencanakan ya, pada fase pertama kemarin pemerintah menganggarkan 10 triliun, kemudian fase kedua jumlahnya juga tidak jauh berbeda begitu penambahannya. Tetapi memang yang menjadi masalah soal bantuan atau stimulus apa yang sebenarnya dibutuhkan pada situasi sekarang ini. Nah, situasi sekarang ini sebenarnya yang diberikan adalah harusnya paling besar-besaran adalah bagaimana memang sektor kesehatan ini mendapatkan prioritas paling besar dibandingkan sektor ekonomi. Katakanlah rumah sakit, kemudian dokter dengan insentif, kemudian pengetesan yang memang bebas dan juga massal, itu juga sangat penting, termasuk juga bagaimana fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan oleh rumah sakit daerah yang menurut kami masih sangat kurang, karena ini sudah menjalar ke seluruh daerah. Ini yang menurut kami penting. Yang kedua adalah bagaimana memang social distance ini juga dianggarkan, karena kalau misalnya social distance ini tidak dianggarkan, katakanlah menjaga tempat-tempat umum dan sebagainya, tidak ada pengawasan dan sebagainya, ini juga tidak akan efektif. Nah, selama ini himbauan dan katakanlah menjaga libur dan sebagainya, ternyata kan tidak ada pengawasannya. Ternyata juga mungkin saja implikasi bahwa tidak ada anggaran bagaimana mengawasi social distance yang sekarang ini diberlakukan. Nah, negara lain misalnya Amerika sudah mulai mengucurkan 1,2 triliun US dollar. Baik. Meningkat 52 kasus menjadi 210 kasus. Lalu apa yang sebenarnya dilakukan? Mampukah misalnya anggaran kita untuk bisa mengatasi
pencegahan ini? Ya, menurut saya memang harus melakukan realokasi anggaran pemerintah ya. Dan otomatis kita harus legowo bahwa pada tahun ini kita harus memperlebar defisit anggaran kita yang semula 1,76 bisa di atas 2,5% GDP dengan menambah hutang. Nah, tentu saja pertama realokasi dari kebijakan insentif fiskal yang pertama, misalnya soal tiket pesawat dan sebagainya yang tidak digunakan, tentunya harus dialokasikan untuk katakanlah ke rumah sakit dan sebagainya. Karena saat ini saja kita tahu bahwa kita punya defisit dari BPJS Kesehatan sekitar 32 triliun, which is banyak rumah sakit pusat maupun di daerah yang masih memiliki utang yang belum dibayar oleh pemerintah, dan itu juga problem ketika menghadapi situasi sekarang. Mereka tidak punya kapasitas keuangan yang memadai, likuiditas yang agak berat begitu, sehingga ketika mereka melakukan langkah antisipatif, melakukan inovasi, terkendala dari segi pembiayaan. Itu ya, yang menurut saya tadi yang disampaikan Pak Yuryanto bahwa pemerintah akan melakukan tes massal untuk dalam waktu dekat ini. Kira-kira butuh berapa triliun rupiahkah yang akan disediakan oleh pemerintah? Saya belum menghitung ya anggarannya. Saya kira misalnya begini, katakanlah kalau misalnya penduduk Jakarta sekitar 7 atau 8 juta begitu yang katakanlah wajib dipenuhi dengan katakanlah biaya bisa kalau kemarin sempat referensi bisa habis sekitar 400 sampai 500 ribu, ya menurut saya besar sekali begitu. Jadi karena itu biayanya kan juga cukup mahal, dan menurut saya ya pemerintah harus bisa menanggung itu, meskipun tadi disampaikan tidak perlu semuanya harus ke rumah sakit begitu. Karena itu memang kalau ada satu daerah dilakukan pemeriksaan massal, maka pembiayaannya harus siap untuk ditanggung begitu. Baik, terima kasih Pak Tauhid Ahmad selaku Direktur Eksekutif Indef sudah bergabung bersama kami. Kita berdoa semua sehat. Ya, kemudian sama-sama. juga tadi dikatakan bahwa anggaran pemerintah juga bisa memadai, karena kita tahu bahwa BPJS pun sebenarnya belum bisa dibayarkan oleh semua rumah sakit. Baik, terima kasih atas waktunya, dan pemirsa kita akan hadirkan lagi informasi lainnya usai jeda berikut. Kabar Khusus akan segera kembali.